Pada 17 April lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ada 8 poin sikap. Salah satunya ialah mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. 8 butir tuntutan itu telah ditantangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Tri Sutrisno. Demikian Tempo 4 Mei 2025. Menanggapi pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami 8 tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Namun, Prabowo tidak bisa merespon permintaan Forum Purnawirawan karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem res politika yang memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespon itu, kata Wiranto di Tempo 25 April 2025. Apa yang disampaikan Wiranto sejalan dengan pandangan pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang menilai langkah Forum Purnawirawan TNI yang menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto belum sepenuhnya tepat secara ketatanegaraan. Menurut Ferry, Forum Purnawirawan tersebut seharusnya juga menyampaikan langsung usulannya mengenai pemakzulan Gibran kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Apakah langkah para purnawirawan itu bisa dianggap salah? Salah tidak, tapi tidak tepat secara prosedur ketatanegaraan, ujar Ferry dalam diskusi bertajuk Memakzulkan Gibran, Tinjauan Konstitusi dan Politik, Jumat 9 Mei 2025. Secara ketatanegaraan, seharusnya purnawirawan selain mendatangi presiden juga mendatangi DPR, sambungnya. Ferry menjelaskan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, DPR merupakan pintu awal untuk memproses usulan pemakzulan. Untuk itu, langkah purnawirawan seharusnya tidak berhenti pada presiden, melainkan dilanjutkan ke parlemen. Ferry berpandangan bahwa jika para purnawirawan mendatangi DPR dan mengajak berdiskusi dengan para anggota dewan, besar kemungkinan usulan itu bisa masuk sebagai agenda pembahasan. Kalau purnawirawan itu mendatangi DPR, mengajak berdiskusi anggota DPR, saya yakin tembus juga itu barang, minimal untuk masuk sebagai usul, ucap Ferry. Demikian Kompas.com 9 Mei 2025. Mengenai proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 7A dan 7B. Di pasal 7A, presiden dan atau wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wapres. Di dalam pasal 7B ayat 1, usul pemberhentian presiden dan atau wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wapres. Selanjutnya, di ayat berikutnya, ayat 3, pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya dalam ayat 4
MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sadar adil terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Apabila Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa Presiden dan atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wapres, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wapres kepada MPR. Kemudian di ayat 6, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Terakhir di ayat 7, keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wapres harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan atau Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Berdasarkan uraian di muka, sangat jelas bahwa UUD 45 telah memfasilitasi dan mengatur pemberhentian Presiden dan atau Wapres apabila dipandang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan atau Wapres. Namun harus diakui, prosesnya tidak mudah dan cenderung sangat sulit karena mekanisme harus melewati pengadilan MK setelah mendapat persetujuan dari 2/3 anggota DPR. Tapi ini adalah keputusan politik, apa saja bisa terjadi. Nah, bagaimana menurut kalian?